Ya teman-teman semua, balik lagi bersama gue Kapian di Ruang Misteri. Ya halo sahabat-sahabat misteri semua. Jadi hari ini gue akan menceritakan sedikit tentang pengalaman gue ya. Pengalaman gue wisata ya ke Ciberem ya, ke air terjun Ciberem, Cibodas di Gunung Pangrango, Gunung Gede. Kayak gimana ceritanya? Langsung aja kita ke ceritanya ya teman-teman. Ya, sebelum ke cerita seperti biasa, gue mau ngudut dulu ritual ya teman-teman. Biar nggak tegang, seperti biasa kita ngopi dulu. Oke, jadi cerita ini udah lama banget ceritanya. Mungkin sudah berapa ya? Mungkin pada saat gue zaman kuliah, jadi gue tuh masih suka apa ya, touring gitu ya ke Bogor gitu kan, ke puncak apa namanya, naik motoran biasa lah gitu kan. Menurut gue itu sering gue lakuin, dan gue biasanya kalau berangkat tuh jam 12 malam kayak gitu. Jadi pada saat itu tuh malam lah berangkat seperti biasa, kira-kira tengah malam ya, jam setengah 12 atau jam 11 berangkatlah bersama teman-teman gue, beberapa motor jalan. Biasanya kadang-kadang gue nginep, kadang-kadang enggak, kadang-kadang cuma untuk ya kita ngopi gitu di puncak biasa di atas tuh, untuk sekedar ngopi-ngopi aja. Dan memang keseringan ya kita nginep lah, entah itu di villanya teman atau kita yang nyewa apa ya, villa atau kamar kayak gitu, atau kita bahkan pernah di warung juga. Dan pada yang cerita gua kali ini nih, saat gua ke Gunung Pangrango sebenarnya itu nggak direncanain sebenarnya. Jadi gue cuman seperti biasa memang mau touring. Malamnya itu gue nyari villa gitu ya sama teman-teman gue. Kemudian dapatlah tuh yang villa-villa ya, tahun ke sana lah gitu kan. Terus dapat nih villa, akhirnya kita negosiasi harga, misalkan udah dapat nih sama mamangnya gitu kan, terus diantar ke tempat villa ya. Rumahnya cukup ya, lumayan lah buat kita rame-rame gitu kan, nggak terlalu gede nggak terlalu kecil. Dan kita masak-masak dulu seperti biasa. Kemudian uh, malamnya kita nikmatin secara normal-normal aja. Dan alhamdulillah gue minum susu tuh pada malam itu, karena gue nggak tahu kalau teman-teman besoknya ngajakin gitu, yuk kita ke Cibodas. Gue kira ke Cibodas ya cuma Cibodas aja, tapi ada omongan naik, kita naik loh, naik kata gue. Ya ternyata memang bisa naik teman-teman. Jadi kita tuh naik sebagai wisatawan ya, naik itu bukan sebagai pendaki, tapi cuman berkunjung ke curug, yaitu ada curug curug Ciberem kalau nggak salah ya, Ciberem. Ciberem itu Ci itu air, berem itu merah, jadi sebenarnya bukan air merah tuh air terjunnya ya. Jadi ini kalau nggak salah ya, gue ngertiin ya, jadi mohon maaf kalau misalnya salah. Jadi itu sebenarnya tuh air merah itu berasal, kalau nggak salah dulu itu ada lumut gitu warna merah, jadi terkesan tuh warnanya merah. Walaupun pada saat kita kunjungi ya airnya bersih putih gitu, bening selayaknya air air inilah, air terjun yang bening banget gitu kan. Terus pada saat itu tuh ya gue ngerasa enak lah, karena kadang kaki gue suka sakit gitu kalau misalkan gue mungkin belum minum susu atau gimana, tiba-tiba ngadaki. Itu tuh sekitar perjalanannya itu ke air terjun itu 2,8 kilo atau hampir 3 kilo teman-teman, jadi lumayan juga naik. Jadi ada beberapa teman gue tuh yang udah ngos-ngosan, yang badannya gede gitu kan, yuk alhamdulillah pada nyampe gitu kan. Walaupun kita berdiri gitu, gue nggak tahu tuh sekitar
1,5 jam kali baru nyampe gitu, dan itu jalannya berbatu gitu kan, dan kalau dari Gunung Gede itu Pangrango batu gitu, dan ya memang agak berat tapi kita enjoy aja gitu bawanya, naik trekking ya kita bawa bercanda-bercanda aja, dan seru sih kalau untuk naik gitu. Ya paling teman-teman yang penting bawa minum, penting fisiknya bagus gitu ya. Sekedar untuk cuman ke air terjun Ciberem tuh pasti bisa, jadi gue sekalian promosi lah kalau misalkan Ciberem tuh jalan aja gitu kalau misalnya mau ke situ. Kemudian masuknya berapa waktu itu gue juga kurang tahu, 20.000 atau gimana, kalau nggak salah. Kalau untuk sekarang sih pokoknya 40 ribuan untuk masuk gitu kan per orangnya. Kemudian tuh pas masuk nih ya, jadi kisahnya itu gue singkat cerita ya, di situ kan memang ya kalau gue ngerasa ya rasa itunya tuh mistisnya tuh ada lah gitu, maksudnya kerasa lah, walaupun di alam itu tenang atau gimana, pasti bagi yang bisa ngerasain, gue rasa pasti bisa gitu. Kayak ngelihat kayak ada ini, kayak apa ya, bukan danau ya, kayak air itu. Pertama kita ngelewatin kayak gitu, ada air gitu di gunung tersebut. Ini bukan di air terjun tapi di perjalanan gitu ada air. Terus kemudian jalan lagi banyak batu-batuan besar gitu kan, dan segala macam. Itu kadang-kadang mungkin tuh shelter atau gimana gitu, pokoknya tempat istirahat lah gitu. Gue nggak tahu itu pos atau bukan, kayaknya sih bukan, cuma untuk nggak tahu, baru istirahat aja gitu di perjalanan kalau nggak salah. Kayak ada pendopo gitu, dan gue ngerasa kalau ada kayak pendopo gitu kayak ada serem juga gitu, apalagi mungkin kalau malam ya. Kalau misalkan ibaratnya kalau gue datang waktu itu pagi gitu kan ya, dari pagi gue sampai jam berapa itu gue lupa, jam 10 atau gimana gitu, nyampe di air terjun yang ceritanya itu. Di air terjunnya nyampe pas itu nih, gue sebelum ya menikmati air terjun, gue cuma untuk lihat doang sih, nggak menikmati juga untuk mandi atau gimana, karena tahu sendiri ya pada weekend bisa kan, gue weekend yang manfaatinnya kan biasa kan. Kalau hari biasa ya waktu itu gue kuliah gitu kan, jadi kalau weekend ya kita manfaatin tuh Sabtu dari malam Minggu ke hari Minggu gitu kan. Ya udah di hari Minggu itu kalau nggak salah, jadi malam Minggunya kita nginep dulu ya. Pada saat udah nyampe, gue kalau nggak salah itu sholat zuhur dulu ya, sholat zuhur. Kemudian tuh di sini nih ada keanehan gitu. Keanehan gimana bang? Jadi ya gue sholat lah seperti biasa, terus kayak ada sesuatu hal yang membuat gue tuh kayak tertarik gitu. Tertarik tuh kayak pengen melihat sesuatu gitu. Jadi pas gue lihat, jadi kan curug Ciberem itu ada dua, kiri dan kanannya, ada yang besar ada yang kecil tapi tinggi gitu, kecil tapi tinggi banget gitu. Dan pada saat gue di situ, gue ngeliatin kan dari jauh, karena itu emang ramai banget. Teman-teman gue juga kayak males gitu untuk ngedekat ke air terjun. Dan pasar itu gue datang itu emang pas banget kayak gerimis gitu, jadi kayak wah cuacanya kayak gini gitu, kayak rada hujan. Jadinya gue ya nggak dapat cuaca yang cerah lah gitu, mendung ya. Jadi di sini menurut gue dikasih lihat sesuatu ya, dikasih lihat sesuatu yang menurut gue ini jarang dikasih lihat sama orang lain gitu. Jadi pas gue perhatiin kan air terjun ya, pasti gue ngeliat air terjun, menikmati itu kan, ngeliat orang-orang yang juga main air di air terjun gitu. Gue lihat pada saat gue air terjun yang gede kan, yang paling deket di situ air terjun yang gede dulu. Nah air terjun yang di kecil tuh yang sebelah kanan yang agak jauh di sana gitu. Dan itu gue lihat betul gitu, gue perhatiin benar-benar, gue lihat perhatiin banget gitu kan. Pas gue lihat ke atasnya air terjun yang kecil gitu ya, di atas tinggi itu kayak ada gue lihatnya kayak orang lagi duduk gitu kan, duduk kayak bertapa gitu ya, duduk. Dan itu dalam bentuk batu gitu, dan dia jadi namanya batu, dimana itu bener-bener di air terjun yang kecil tuh paling atas tuh, di ya udah di air terjunnya di paling atas gitu kan. Jadi itu ada orang di situ ya, gue ngeliat jelas banget, pokoknya gue jelas. Tapi di sini anehnya adalah gue nggak ngomong sama sekali gitu sama teman-teman
gue sampai pokoknya di situ gue mulut kayak ditahan gitu, kayak sama seperti gue kayak ngelihat sepupu kemarin gitu, mulut gue kayak ditahan dan gue nggak bisa gitu kalau mau ngomong juga sama teman-teman gue gitu. Akhirnya di sini gue konfirmasi lah karena gue ya takut dibilang halo atau gimana, mesti teman-teman gue kan mungkin eh, belum tahu kalau gue bisa ngerasain sesuatu gitu, dan gue yakin juga teman gue ada sih yang bisa ngerasain, cuman ya kita nggak saling terbuka lah gitu untuk hal-hal yang seperti itu gitu. Kemudian ya udah akhirnya gue pulang kan udah seperti biasa, dan di sini gue buka pertama kalinya sama adik gue ya, sebetulnya namanya ya Adit lah gitu. Gue ngomong lah gitu kan, pernah nggak gue bilang ke Curug di Pangrango, gue bilang ya kemungkinan pasti adik-adik gue halangi gue ke adik gue yang kedua ya, si adik pernah nggak ke sana gitu kan, soalnya di sana gue bilang gue ada pengalaman yang ya lumayan aneh, dan tapi menurut gue itu istimewa gitu. Mungkin menurut orangnya biasa aja, tapi menurut gue ya istimewa karena menurut gue itu mungkin gue lihat tapi gue masih bertanya-tanya apakah orang lihat atau enggak gitu kan. Gue konfirmasi sama adik gue, ngeliat nggak pernah ada orang yang bertapa jadi batu di sana di tempat yang paling kanan gitu, paling kanan yang di curug yang kecil di atas gitu kan. Terus di Ciberem ya kan, kalau ini tempat yang besar ya, tempat yang kecil ya itu di sebelah kanan tuh paling atas, pas airnya terjun begininya gitu tuh ada paling atas tuh ada orang lagi duduk bertapa menjadi batu gitu, dalam kondisi jadi batu. Terus dia bilang iya gitu, dia pernah lihat juga, dia bilang gitu. Oh berarti ya benar gitu kan, karena memangnya dia gue banyak mau untuk lihat juga. Dan setelah gue lihat-lihat lagi ya kayaknya sih memang enggak apa ya, enggak, itu ditampilin memang sebenarnya menurut gue itu hal yang gaib sih, karena nggak semua orang dikasih lihat, karena gue ngelihatnya itu juga ibarat kata tanpa disengaja gitu. Guanya mungkin tanpa disengaja, tapi memang mungkin ya sosok tersebut untuk memperlihatkan ke gue mungkin ya secara sengaja biar tahu nih mungkin di gue gitu kan yang pernah ada di sini gitu. Dan ya mungkin itu bagian dari sambutan aja gitu, karena gue memang kalau misalkan ke Bogor ya dari Tangerang ya ke Bogor tuh udah kayak ngerasa kayak pulang kampung gitu, ngerasa kayak sebenarnya ini loh inian gue sebenarnya, kayak ya desa gue, kerajaan gue, ibarat kata tempat gue tuh di situ gitu. Dan ya enak aja, itu adem aja kalau misalkan gue memang ke Bogor gitu ya, seperti itu. Yang memang ada beberapa pengalaman gue lainnya selain kayak gitu, itu memang pengalaman gue di situ, dan gue ada juga sih pengalaman yang lain ya, cuman nanti gue ceritain juga saat gue apa ya nginep di villanya temen gue di Bogor juga yang itu touring juga sama, tapi nanti gue ceritain lain waktu. Ini gue cuman berkisah tentang sesepuh di situ aja dulu, karena gue nggak mau melimpir ke cerita yang lain karena nanti itu beda cerita gitu. Kalau misalkan yang cerita itu cerita ini gue bermaksudnya kayak gini, teman-teman nih mungkin yang nonton video ini, gue pengen bertanya apakah teman-teman pernah lihat atau enggak di Curug Ciberem di sebelah kanan itu, yang curug yang kecil di paling atas tuh kan tinggi banget ya, terus kayak ada yang bertapa kayak gitu. Gue rasa sih belum tentu orang yang banyak dikasih lihat untuk hal tersebut ya, biasanya sih yang gue tahu ya mungkin itu mungkin ya, hal yang gaib yang jarang dikasih lihat gitu kan, biasanya sih untuk orang-orang yang gua nggak tahu dia musuh atau gimana gitu kan, dan memperlihatkan aja gitu atau gimana, atau mungkin memang di situ dia mau ngasih lihat gua dia pernah ada di situ aja kayak gitu kan, dan mau kasih tahu gua ini loh kalau misalkan mau kesini alhamdulillah misalkan disambut ada, cukup tahu aja ibarat gitu antara dia dan gua ibarat kata kayak gitu. Nanti misalkan mungkin mau diceritain ya diceritain lah ke jangan ke orang-orang sekitar mungkin ya yang bisa dipercaya aja, karena ini mungkin bagian dari sambutan aja gitu, karena memang kan gue bukan pendaki ya,
walaupun gue pengen ngerasain, cuman eh apa ya, gue paling ngedaki di wisata-wisata aja sama temen gue kayak Cilember kayak gitu-gitu. Kalau Cilember gue pernah mandi ya sampai 7 curug gitu kan, cuman kan memang nggak terlalu tinggi gitu dan seru sih gitu. Kalau di sini memang gue ada pengalaman mistisnya seperti itu, dan memang gue tidak menggali lebih gitu ya kayak gitu-gitu. Cuman gue sih berharapnya ada teman-teman yang nonton di sini mungkin bisa sharing tentang hal ini ataukah berpendapat tentang hal ini, terus kayak pernah lihat sosoknya itu juga atau enggak. Pernah mungkin kan, soalnya apa ya, kalau Gunung Gede Ciberem ini pasti dilewati oleh semua pendaki, banyak banget gitu kan ya. Memang mendaki lewat ini ya, kalau melewat Gunung Gede Pangrango ya, untuk ke apa, puncak Gunung Gede ya. Jadi ini sharing sederhana gue, karena gue masih banyak ya cerita-cerita. uh, ada yang gue ingat, ada yang enggak, tapi gue udah tadi list gitu kan untuk beberapa cerita gue. Tapi mungkin gue pengennya sih gue selang-seling dengan cerita narasumber atau cerita temen gue gitu ya, bukan hanya cerita gue gitu. Jadi bisa selang-seling lebih enak gitu di antara pengalaman gue, pengalaman teman-teman subscriber mungkin yang mau ngirim bisa langsung aja ya teman-teman kirim ke, di deskripsi video ada uh, Instagram gua gitu kan, bisa kirim ke situ ceritanya gitu. Boleh teman-teman kirim via suara atau dalam bentuk teks cerita gitu kan. Jadi bisa gua ceritain lagi di video ini gitu, di channel ini. Oke, segitu aja video dari gua. Seperti biasa, uh, buang buruknya ambil baiknya. Segitu ya video dari gue, semoga bisa menghibur, dan gue akan mungkin tag video langsung untuk cerita selanjutnya ya, karena gue akan mungkin 2-3 video atau gue akan langsung tag. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video ruang misteri selanjutnya. Bye bye.